Pelanggaran HAM ialah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 12 September 1984, kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari pamflet yang ditempel warga di musola Asada. Pamflet itu berisi kecaman terhadap pemerintah atas keputusan asas tunggal Pancasila. Pada 8 September 1984, aparat Bambinsa Koja, Sersan 1 Hermanu, berusaha melepas pamflet dengan menyiramkan air comberan. Massa yang mengetahui kejadian ini menuntut permintaan maaf. Beredar cerita, Hermanu masuk musola tanpa melepaskan sepatu. Karena diprotes jamaah, Hermanu memamerkan pistol. Massa yang marah kemudian membakar sepeda motor milik Hermanu. Pasca kejadian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian mendatangi Kodim dan Polsek setempat untuk menuntut pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Desing peluru para serdadu mencabut sejumlah nyawa. Jumlah korban tak diketahui secara pasti. Menurut pemerintah, korban tewas sebanyak 18 orang dan korban luka-luka 53 orang. Sementara, menurut tim pencari fakta Sontak, diperkirakan ada 400 orang yang tewas dalam kejadian ini. Sementara menurut Komnas HAM, terhitung 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini, aparat militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini belum juga tersentuh oleh tangan hukum. Tragedi Tanjung Priok merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia tingkat berat yang terjadi akibat aparat keamanan bertindak berlebihan dalam menghadapi aksi demonstrasi masyarakat. Demonstrasi ini bermula saat masyarakat, terutama di Jakarta, menolak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimunculkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Namun, provokasi dan hasutan diduga sebagai akar yang membuat aksi protes terhadap kebijakan Soeharto itu berujung tragedi. Pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok adalah pembunuhan massal, penangkapan sepihak, penyiksaan, dan penculikan. Yang pertama, pembunuhan massal. Pembunuhan massal yang juga diadakan secara mendadak ini diakibatkan oleh tindakan berlebihan dari aparat penjaga yang terjadi mengakibatkan tewasnya puluhan jiwa. Pembunuhan massal adalah termasuk dalam pelanggaran yang sangat berat. Yang kedua, penangkapan sepihak. Penangkapan sepihak tanpa adanya kepastian dan hanya didasarkan keterkaitan pihak-pihak dalam kasus Tanjung Priok ini juga merupakan pelanggaran hak asasi karena korban penangkapan tidak dibiarkan berpendapat. Ketiga, penyiksaan. Penyiksaan yang terjadi dalam kejadian ini yaitu penyiksaan rakyat yang terlibat ataupun hanya terduga sebagai pelaku kasus Tanjung Priok. Dan yang terakhir, keempat, ada penculikan. Penculikan ini juga dilakukan dengan menghilangkan jejak korban-korban peristiwa Tanjung Priok serta penyembunyian identitas dari publik bahkan keluarga korban sendiri. Dalam kasus pelanggaran HAM yang saya ambil, menurut saya kasus ini termasuk hak generasi pertama. Lalu mengapa demikian? Karena hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah hak asasi kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, dan hak kebebasan beragama. Solusi yang dapat saya berikan untuk tragedi kerusuhan Tanjung Priok di tahun 1984 ini ialah kerusuhan Tanjung Priok di tahun 1984 terjadi aksi sebagian penduduk yang memprotes tindakan pihak militer yang menangkap sejumlah tokoh masyarakat yang dianggap melakukan aksi anarkis terhadap anggota militer yang tidak menghormati masjid.
Demonstrasi yang berlanjut rusuh tersebut terjadi karena pihak militer menggunakan senjata untuk menertibkan para demonstran yang juga kian tidak terkontrol setelah membakar sejumlah bangunan dan melukai serta membunuh sejumlah warga etnis lain. Penyelesaian kerusuhan tersebut adalah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum militer pemicu kerusuhan yang menyebar pamflet anti pemerintah kepada warga selain menggunakan senjata dalam menghentikan demonstran. Namun, penyelesaian tersebut bukanlah solusi ideal karena masih menyisakan sejumlah misteri. Kerusuhan tersebut mengakibatkan jatuhnya kurang lebih 700 korban, di mana mayat-mayat demonstran umumnya diangkut dan dimakamkan tanpa nisan dan sekitar 400 warga Tanjung Priok hilang atau terbunuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen Ibu Aterista Nainggolan selaku dosen pengampu mata kuliah nilai etika dan HAM dalam pekerjaan sosial, di mana beliau memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya, dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport saya. Demikian video kali ini yang saya buat tentang tragedi kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984. Mohon maaf apabila video kali ini banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.